Sekarang saya ingin tanya ke bapak-bapak sekalian terkait dengan arus mudik yang katanya tinggal kurang lebih 7 sampai 9 hari lagi ya bapak-bapak ya. Bagaimana nih persiapannya? Saya ke Bapak Agus dulu. Oke. Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Tentunya kata kuncinya adalah kolaborasi, sinergitas stakeholder dan bahkan negara hadir untuk itu. Operasi Ketupat tahun 2026 bukan hanya operasi di bidang lalu lintas. Bukan hanya mengamankan arus mudik dan arus balik, tetapi negara hadir untuk memastikan dan menjamin momentum sosial dan momentum spiritual rangkaian bulan suci Ramadan, Idul Fitri harus aman dan kondusif. Aman di bidang kriminalitas dan lancar di bidang lalu lintas. Ada yang menarik bapak-bapak dari pernyataan rekan-rekan di lapangan adalah soal macet. Nah, ini kan menjadi salah satu momok yang dikhawatirkan agar masyarakat bisa nyaman dan lancar, tidak mengulang sejarah yang sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira nih Pak ya, dari kepolisian sendiri, ada berapa personel mungkin yang sudah disiapkan untuk mengawal lalu lintas? Baik, saya melengkapi dari Pak Truno ya, bahwa operasi Ketupat itu ada dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana negara atau Polri hadir memastikan bahwa Harkam Tipmas itu terjamin, kondusif. Termasuk juga mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Jadi ada 5 klaster yang harus diamankan sebelum kita melakukan cara bertindak dan personil ya. Yang pertama adalah jalan tol, yang kedua adalah jalan arteri, yang ketiga itu adalah tempat pelabuhan penyeberangan, baik termasuk bandara, terminal, dan stasiun. Yang keempat itu tempat-tempat ibadah yang sudah kita identifikasi. Yang kelima itu tempat-tempat wisata. Berkaitan dengan jalan tol, tentunya ada beberapa lompatan cara bertindak yang tentunya mengevaluasi tahun yang lalu. Apakah nanti ada kontraflow, apakah ada one way, termasuk yang ada di arteri. Dan Polri saat ini menggunakan teknologi canggih, digital, termasuk juga jasa marga. Jadi pada saat kita akan memperlancar arus, ini bukan prediksi lagi, tetapi parameter-parameter yang ada di jalan tol. Beliau punya radar di kilometer 47, apabila kendaraan 1 jam berturut-turut udah 5.500, kami dengan jasa marga dan lapor Pak Kapolri akan kami lakukan eksekusi kontraflow lajur 1, kontraflow lajur 2. Apabila 2 rekayasa itu dilakukan, kami akan pastikan bahwa kepadatan masih terjadi, ada bangkitan arus, kami akan buka. Melakukan one way nasional sepenggal di lokasi one way itu untuk memelancar arus. Termasuk juga yang ada di arteri ya, baik di Gadok, baik di Mengkreng Jawa Timur, di Malang Raya, di Bali, kita sudah mempersiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Jadi dengan teknologi digital itu kita bisa melakukan eksekusi rekayasa lalu lintas yang terbaik untuk memperlancar arus lalu lintas.